Assalamualaikum, saya Arif dari Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait kesuksesan, keamanan dan situasi politik yang aman dan kondusif pada masa Orde Baru. Nah, sebelum saya menjelaskan terkait hal itu, alangkah baiknya saya menjelaskan sedikit sejarah tentang munculnya Orde Baru, di mana sejarah munculnya Orde Baru itu ditandai dengan adanya Tripura pada masa pemerintahan Presiden Soekarno atau Orde Lama, di mana Tripura ini adalah tuntunan rakyat atau tiga tuntunan rakyat yang mencakup adanya pembubaran PKI, Partai Komunis Indonesia, yang kedua perombakan kabinet Bikora, dan yang ketiga tuntutan terkait penurunan harga. Dalam merespon Tripura ini, pemerintahan Presiden Soekarno bertolak belakang akan hal itu, sehingga muncullah peristiwa G30 SPKI yang menjadi ancaman terhadap ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintahan Presiden Soekarno. Untuk menanggapi hal itu, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto yang dikenal dengan Soekar Semar, surat perintah 11 Maret 1966 yang dilakukan untuk memberikan kepercayaan kepada Presiden Soeharto untuk melanjutkan pemerintahan, dan inilah awal mulanya sebuah Orde Baru. Pada masa peralihan Orde Lama ke Orde Baru tentu banyak menyisakan konflik-konflik politik serta gerakan-gerakan separatis. Sebagai presiden yang berasal dari militer, Soeharto menempatkan militer sebagai kekuatan utama untuk menjaga stabilitas keamanan nasional. Terdapat tiga faktor dalam kesuksesan keamanan nasional pada masa Orde Baru. Yang pertama adalah kekuatan militer. Pada masa pemerintahan Orde Baru ini, kekuatan militer sebagai sumber utama dalam menjalankan pemerintahan pada masa itu. Militer memasuki segala ranah dalam sistem perpolitikan di Indonesia. Dan yang kedua adalah pembatasan atau intervensi terhadap partai politik di Indonesia, di mana partai politik dibatasi dengan cara dilakukan fusi atau penggabungan partai, sehingga partai politik menjadi sulit untuk berkembang. Dan di sisi lain, pada masa pemerintahan Orde Baru ini, partai politik dilarang untuk mengembangkan, dilarang untuk, tidak diizinkan untuk membuat cabang di berbagai kecamatan dan desa. Ini dapat menghambat dan membatasi pergerakan partai politik pada masa itu. Di balik suksesnya pemerintahan Orde Baru menciptakan keamanan nasional serta stabilitas politik yang baik, terdapat banyak pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi, seperti kasus penembakan misterius, kasus Munir, serta kasus Nursin. Memang diketahui bahwa pada pemerintahan Orde Baru yang dikenal dengan otoriter, rakyat dibungkam, bahkan tidak ada yang berani menentang masa pemerintahan tersebut. Sehingga dengan stabilitas keamanan yang terjadi, para investor-investor asing berani untuk masuk menanamkan modal di Indonesia. Itulah penjelasan dari saya terkait kesuksesan, stabilitas keamanan dan situasi politik yang kondusif pada masa Orde Baru.